Kitab Minhajul Abidin dan lagi sabda Nabi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaman 5 baris paling atas kalau di kitab saya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannata haznun bi rubwatin, ala wa innan nara sahlun bi sahwatin. Bukan pakai sya, di situ pakai sya atau pakai sin? Pakai sya. Sin kan, nggak pakai titik 3. Oh, pakai titik. Yang di terjemahan titik 3. Nah, kalau yang di teks Arabnya bisahwatin. Ada yang punya teks Arab pakai sin, beda nanti artinya. Nah, sin. Nah, birubwatin, bisa 3-3, namun di sini nanti dikatakan yang paling masyhur itu dengan dhammah. Nah, bidhammir ra afsah, itu lebih fasih bidhammir ra. Nah, jadi saya pakai bantuan kitab Sirajut Talibin, syarah dari kitab Minhajul Abidin. Nah, ketahui olehmu, nah, dan bahwasannya, ala itu ketahuilah di sini, dan bahwasannya surga itu duka cita, haznun. Surga itu sulit, surga itu payah. Nah, dengan berpanjang-panjang. Artinya tempatnya terlalu tinggi. Robuah itu tempatnya sangat tinggi. Jadi ketahui olehmu, amal-amal menuju surga, maksudnya bukan surganya. Nah, tapi amal-amal yang mengantarkan kita ke surga itu sangat sulit. Karena memang begitu tinggi. Itulah rubuah tadi. Nah, dan ketahui olehmu, dan bahwasannya neraka mudah. Kalau neraka, amal-amal yang menuju neraka itu mudah. Nah, di sini memang pakai sin karena diartikan dengan keinginan. Tapi kalau di sini dengan sa biasa, sin biasa, bukan pakai sya yang bertitik 3, tapi dengan sa saja, bisahwatin. Itu artinya dengan tanah yang lembut. Kita kalau jalan tanah lembut gampang saja. Nah, pakai sin kan? Enggak bertitik kan? Ah iya, karena memang Arab enggak bertitik, sahwah. Itu artinya ardun layyinatun. Tanah yang lunak, tanah yang lembut. Nah, jadi surga itu amalnya memang sulit untuk sampai ke surga. Salat payah, puasa lelah, zikir capek, iktikaf malas, semua pokoknya tak cocok. Tapi kalau untuk amal menuju neraka mudah kali. Nah, tengok perempuan berdosa masuk neraka, naudzubillah. Nah, makan yang haram tak peduli segala macam. Nah, tinggalkan sholat. Nah, main-main saja, main judi, main segala macam, cocok pula semua masalah. Nah, jadi maka itu yang perlu diketahui. Kemudian, serta yang demikian itu sekaliannya, sudahlah bahasanya sulit begitu, surga sulit, neraka mudah. Nah, sudah serta yang demikian itu sekaliannya, maka bahwasannya hamba itu amat dhaif. Awak pula lemah lagi. Udah yang nak dicapai itu tinggi betul, kita lemah. Hamba itu dhaif. Dan zaman itu payah. Nah, zamannya pun sulit. Nah, dan pekerjaan agama pergi datang. Pekerjaan itu kalau di sini mutaraji. Nah, artinya kadang kuat, kadang lemah. Nah, dan sabar sedikit. Sabar di sini diartikan sabar di sini artinya waktu luang untuk ibadah sedikit. Nah, di sini diartikan sabar. Nah, dan pekerjaan yang membimbangkan banyak, sementara kesibukan-kesibukan yang membuat kita tak sempat ibadah begitu banyak. Nah, jadi inilah
beliau tunjukkan sebenarnya itu sulit kalau nggak kita lewat metode, nggak pakai cara untuk sampai ke surga. Surganya tinggi, kita lemah. Nah, zaman pun lagi payah. Betul, masa-masa sekarang nih lebih lagi. Imam Ghazali di masa beliau mengatakan zaman beliau udah payah. Nah, teman payah yang mendukung ke sana, keluarga pun kadang justru tak mendukung. Nah, kemudian dikatakan waktu luangnya pun sempit. Nah, nak berzikir panjang harus kerja. Nah, nak sholat tahajud sudah keburu capek, waktunya sempit. Nah, kemudian pekerjaan yang membimbangkan, artinya menyibukkan kita, itu terlalu banyak. Nah, proyek sana belum selesai, yang sini belum lagi, yang sana belum dikerjai, yang itu belum diantar, yang ini belum dibungkus, yang sana belum dimulai. Masya Allah, begitu banyak. Nah, dan umur singkat, umur pula pendek. Mana lagi nak sampai? Umur pendek. Nah, jadi usia kita memang sudah dikatakan Rasulullah baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. 60-70 berbanding sama usia umat-umat Nabi Nuh, Nabi-Nabi Daud, Nabi Musa yang sampai 800 sampai 700 tahun. Nah, jadi nggak imbang kita kalau untuk masalah ibadah. Mereka sujudnya ratusan tahun, kita cuma puluhan tahun. Tapi Allah kasih satu hadiah yang luar biasa untuk mengimbangi itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang kalau kita ibadah di situ lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Dapat 10 kali Lailatul Qadar, maka 830 tahun kurang lebih. Imbang. Dapat 20 kali, lebih usia kita dari yang lalu. Makanya itulah diantara yang paling diirikan oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ditunjukkan keistimewaan atau khususiyah dari al-ummah al-Muhammadiyah, umat-umat Nabi Muhammad, beliau minta, ya Allah, aku bisa minta malam Lailatul Qadar. Oh, enggak bisa, itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Begitu melihat Nabi Muhammad begitu banyak memberikan syafaat, ya Allah, aku mintalah bisa ngasih syafaat. Oh, enggak bisa, itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Begitu lihat orang yang pertama kali masuk ke surga umat Nabi Muhammad, aku boleh enggak umatku juga begitu? Oh, enggak bisa, itu juga untuk umat Nabi Muhammad. Akhirnya apa kata Nabi Musa? Kalau semua yang ku minta tak dikasih, jadikan aku umat Muhammad. Nggak bisa, mendapat semua udah. Aku minta jadi umat Muhammad saja. Ya Allah. Nabi dulu pingin jadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi sekarang banyak yang ngaku jadi Nabi. Nah, malah terbalik. Nabi dulu pingin jadi umat Nabi Muhammad. Umat-umatnya sekarang banyak yang ngaku jadi Nabi. Ahmad Musadeknya, Mirza Ghulam Ahmadnya, ya Allah. Banyak yang pingin jadi nabi. Jadi umur singkat dan pada mengerjakan amal taksir. Sudah begitu kalau kerja salah-salah pula lagi. Taksir tuh lalai, menyalah. Nah, udahlah surganya. Payah lihat betapa sulit kalau dibaca sini seolah tak semangat lagi kita ngapain. Nah, baca begini, udah surganya begitu tinggi, lemah, zaman sulit, banyak kesibukan, sedikit waktu luang untuk ibadah, umur pendek. Nah, begitu buat satu ibadah, taksir pula lagi, salah pula lagi. Ya Allah, udah 40 tahun aku sholat rupanya tak sah. Kan gitu. Nah, jadi dan mengerjakan amal taksir. Nah, dan yang mengintai amat melihat, yang ganggu, masya Allah, luar biasa. Terus cari celah kita, setan tuh. Yang mengganggu tadi itu, yang mengintai-ngintai luar biasa. Nah, jadi kalau kita lihat di syarah sini, wanaqid basirun, wanaqid basirun. Nah, Allah, mana tadi? Amrun mutaraji. Wanaqid ay raqib basirun. Nah, bisa diartikan juga an-naqid basirun, yakni artinya dan yang mengintai bisa juga di sini diartikan malaikat
artinya yang mencatat amal, nggak pernah salah pula lagi. Yang mencatat amal artinya malaikat nggak pernah salah. Apa yang kita buat pasti dicatat. Tambah sulit lagi, hisab nggak bisa main-main, pertanggungjawaban nggak akan bisa kita manipulasi, nggak akan bisa diganggu gugat. Kalau pertanggungjawaban di dunia bisa diakal-akali. Nah, kwitansi tak ada buat, harga bisa naik-naikkan, nanti di sana tak bisa. Jadi betul-betul ahli yang mengintai, atau di sini bahasanya mengintai. Kalau di situ nakid artinya raqib. Nah, dan ajalnya hampir. Nah, matinya sudah dekat. Dan perjalanannya jauh. Nah, Allah. Dan taat ialah bekal, tak dapat tiada daripadanya. Sementara ketaatan itu adalah bekal yang harus, tak dapat tiada artinya mesti daripadanya. Nah, dan ialah luput daripadanya, maka tiada yang membalutkan dia. Bahasanya Masya Allah. Kalau luput sudah waktu tadi daripada ketaatan, nggak ada lagi yang bisa menggantinya, nggak bisa terulang. Artinya begitu. Kalau sudah satu waktu luput dari ketaatan, maka nggak bisa diulang. Oh, bisa diqadha, beda. Kualitasnya pasti beda. Nah, kualitasnya pasti beda. Nah, jadi makanya setiap waktu, bahkan nanti dalam satu hadis dikatakan yang paling disesali oleh orang-orang di akhirat, bahkan yang di penghuni surga pun menyesal, adalah waktu yang terlewat kosong daripada zikir ataupun ibadah. Itu yang akan paling kita sesali. Karena di akhirat, nah kalau dulu guru kami cerita, itu ibarat orang yang masuk gua gelap. Dah. Begitu masuk tak nampak apa-apa. Ternyata di bawah kaki macam banyak nyandung kerikil. Nah, sebagian lewat saja. Sebagian ada ngambil. Begitu keluar gua, pintu gua tertutup. Ternyata ditengok kerikil yang di bawah tadi itu emas intan permata pula. Yang nggak ngambil, nyesal luar biasa. Yang ngambil, nyesal juga. Apa nyesalnya? Kok sikit lah gua ambil. Nah begitu. Begitulah orang yang sudah masuk surga pun pasti akan menyesal. Alah, kok sikit lah dulu aku beramal. Padahal udah di surga tuh. Kata yang nggak ngambil permata tadi, mending kau ngambil sedikit. Aku tak ada sedikit pun ngambil. Itulah yang di neraka tadi. Jadi yang di neraka nyesal, yang di surga pun nyesal. Nah, karena kurang rasanya. Nah, maka orang yang mati syahid tadi itu sebenarnya pingin bolak-balik mati. Nah, bolak-balik mati lagi supaya memang betul. Tapi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, nah di situ dinyatakan kalau bukan karena merasakan pedihnya mati, orang yang mati syahid itu pingin beribu-ribu kali mati. Cuma karena mati sakit, jadi akhirnya udahlah cukup sekali saja. Karena tak sanggup merasakan sakitnya mati tadi. Nah, kalau nggak sakit pingin berulang kali. Nah, karena ternyata luar biasa fadilah dari mati syahid tadi. Nah, tadi membalutkan dia artinya tidak bisa terulang yang sudah luput. Membalutkan dia baginya. Maka barang siapa mendapat dengan dia, maka sungguhnya telah kemenangan dan bahagia selama-lamanya dan semasa-masa berkekalan. Nah, jadi barang siapa yang bisa sampai ke tempat yang jauh tadi itu, yaitu amal yang menuju surga, berarti dia sudah menang, bahagia selama-lamanya dan semasa-masa berkekalan. Masuk surga, ya bahagia selamanya, kekal di sana. Nah, jadi kalau ada bahasa kekal itu biasanya kalau ditafsir di apa bahasa kita? Ditafsirkan oleh ulama, kan kadang ada bahasa khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Nanti biasa ulama tafsir akan katakan mukhallad, yakni dikekalkan. Jadi beda, kekal dengan dikekalkan, ada dengan diadakan. Nah, kajian tauhid beda, kita sebenarnya bukan ada, tapi diadakan. Nah, yang ada itu Allah. Begitu juga kekal, kita dikekalkan. Nah, tadi Allah memang kekal. Nah,
Jadi di sana semasa-masa berkekalan. Dan barang siapa yang luput akan dia, demikian itu, maka sungguhnya telah rugi. Nah, serta orang yang rugi dan binasa serta orang yang binasa. Maka jadilah kebinasaan ini tiba-tiba. Nah, jadi kalau nggak sampai, ya sudah rugi karena bakalan masuk neraka. Nah, Allah. Ya, memang jujur saya kalau kita baca kitab Minhajul Abidin yang Melayu, itu memang Arab Melayunya paling lain dibandingkan sama Matlaul Badroin, dibandingkan sama kitab Sabilul Muhtadin. Maka nggak bisa lepas juga, ternyata lebih mudah bahasa Arab asli daripada Arab Melayu Minhajul Abidin ini. Maka saya masih lihat Arab aslinya, kadang mencocokkan, membalutkan. Apalah maksud membalutkan tadi? Saya cek rupanya la maradda lahu, artinya tak ada tempat kembali untuk ke waktu yang telah terlewat tadi. Nah, Allah. Nah, jadi akan binasa, maka jadilah kebinasaan tiba-tiba demi Allah. Nah, penyakit yang amat sukar. Nah, mu'dal di sini bahasanya. Penyakit yang amat sukar. Penyakit yang amat sukar dan yang ditakutnya itu amat besar. Nah, dan karena demikian itu sedikit orang yang menyengaja akan jalan ini karena memang beratnya tadi jauh, lemah, sulit, tak ada dukungan, yang memeriksa pun luar biasa ketat, akhirnya sedikit orang yang menempuh jalan ini. Nah, dan sedikit dan terlebih kuranglah daripada orang yang maksudkan dia dan orang yang menjalan akan dia kemudian menjalankan akan dia. Nah, kemudian maka sangat sedikit daripada orang yang berjalan yang sampaikan kepada maksudnya. Yang jalan sedikit, begitu sudah jalan yang sampai lebih sedikit lagi. Nah, orang yang pilih jalan ini tadi untuk bisa sampai ke surga sedikit karena memang sudah tahu payah. Begitu mulai pada jalan yang sedikit tadi ternyata tak semua sampai. Yang sampai jauh lagi lebih sedikit. Maksud tadi itu artinya tujuannya. Nah, dan berjumpa ia dengan matlub bagi matlubnya, artinya bagi yang dia cari. Dan mereka itu orang yang terjumpa itu terjumpa di situ ya. Kenapa ada yanya? Ketalah baca lagi. Falidzalika azza man yaqsidu hadha tariq. Matlub artinya tujuan. Tak cocok kalau diartikan ke Arabnya. Nah, yang kuat pada agama yang dipilih akan mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang sampai melalui jalan tadi itu memang orang pilihan Allah. Bagi ma'rifah akan dia untuk mengenal Allah. Jadi memang kalau secara hakikatnya sampai tidaknya ya sudah, memang itu sudah kehendak Allah. Tapi syariatnya tetap kita buat dan kita berharap jadi orang yang Allah pilih sampai ke sana. Allah. Nah. Dan bagi mekasih, mengkasih akan dia, mahabbah maksudnya. Lihat ke situ baru paham. Mengkasih akan dia dan ditegahkan dia dengan taufiknya. Nah, dan diberikan taufik wasadat bi taufiqihim wa ismatihi, dan ditegah artinya tidak melakukan maksiat. Nah, dengan taufiknya ada hidayah, ada taufik. Dulu almarhum Ustaz Hafiz Yazid itu bilang sebenarnya yang tepat bukan wabillahi taufik wal hidayah. Sebenarnya lebih cocok wabillahi hidayah wa taufik. Kenapa? Karena hidayah dulu baru taufik. Hidayah itu tahu mana benar, mana salah. Taufik itu mampu melakukan yang benar dan menghindar dari yang salah. Banyak orang yang sudah tahu tapi nggak mampu. Jadi hidayah itu tahu, taufik itu mampu. Tahu sholat wajib tapi tetap nggak sholat, itu sebenarnya udah dapat hidayah. Udah tahu yang ini benar, yang ini salah, tapi belum mampu. Maka urutannya bukan taufik dulu baru hidayah, tapi hidayah dulu baru
taufik. Nah, jadi ini ingat, sebenarnya wabillahi hidayah wa taufik. Nah, insyaallah kalau buat begitu diluruskan Pak Isa sama yang dengar tuh. Taufik wal hidayah, Pak. Padahal urutannya hidayah dulu baru taufik. Jadi hidayah itu petunjuk. Ya kayak petunjuk jalan. Nah, kayak tadi mau ke sini, kiri atau terus Indrapura. Nah, sana Tanjung Kaso. Ya udah dapat hidayahnya. Tapi kita saja menyalah, belok juga ke sana padahal mau terus. Nah, itu berarti sudah dapat hidayah tapi belum dapat taufik. Taufik itu al-quwah lil ibadah, kekuatan untuk beribadah. Nah, jadi enggak cukup hanya minta hidayah. Makanya kita berdoa, Allahumma waffiqni, ya Allah beri aku taufik li ta'atik. Doa Imam Ghazali. Allahumma waffiqni li ta'atik wa atmim taqsiri. Kalau dijamakkan, Allahumma waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Sering-sering dibaca habis salat. Nah, insyaallah kalau orang Kuala Tanjung dah tak asing lah dengan doa itu. Allahumma waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Nah, ya Allah, beri aku taufik, kemampuan li ta'atik untuk taat kepadamu. Wa atmim, nah, dan sempurnakan, baguskan taksirona, salah-salah kami. Nah, itu doa Imam Ghazali. Wa taqabbal minna, dan terimalah dari kami amal ibadah kami. Nah, dan peliharaannya, ismah, dipelihara juga. Nah, kemudian disampai akan mereka itu dengan karunia-Nya, sampainya pun hasil karunia Allah. Jadi ini udah seringlah kita dengar. Ketika ada seorang hamba mengatakan dia masuk surga karena ibadahnya, Allah bilang kau masuk surga karena rahmatku. Nah, bukan karena itu saja, tapi karena karunia, karena rahmatku. Nah, akhirnya Allah mau hitung-hitungan, kau bisa sholat dengan sebab apa? Dengan sebab ada kekuatan. Siapa yang bikin kau kuat? Nah, kau kuat karena makan, siapa yang ngasih makan? Kau bisa baca Quran karena lihat, siapa yang kasih mata? Akhirnya sedikit pun tak ada. Nah, jadi memang masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena kita, karena karunia dan rahmat Allah. Nah, dengan karena kepada ridhonya dan surganya, maka kami pohonkan dia kepada Allah yang maha besar sebutannya, bahwa menjadikan kamu dan kami, Allah tawadhu Imam Ghazali. Nah, kamu dan kami daripada mereka itu, nah, beroleh kemenangan dengan rahmatnya. Jadi Imam Ghazali tetaplah, walaupun begitu, ini beruntungnya kita kalau baca kitab-kitab ulama, kita bagian daripada orang yang mendapatkan doa dari orang-orang seperti kita. Kalau baca kitab ulama, nah, wafaqqani wa iyyakum, sering ulama bilang begitu, semoga Allah memberiku taufik dan kalian, artinya kita yang baca. Maka ini bedanya orang yang ngaji pakai kitab dengan yang ngaji lewat YouTube saja, yang ngaji dengar ceramah saja, yang ngaji lewat Google. Kalau di kitab penuh dengan doa daripada penulis. Nah, jadi tadi nanti di sebagian kitab, kalau Imam Abdul Al-Haddad, ya akhi rahimakallah, wahai akhi, wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Macam berdialog kita dengan Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kitab tadi, dapat doa. Itu doa-doa yang seperti itu nggak bisa disepelekan. Apalagi doa dari ulama-ulama sekelas Imam Ghazali, yang bahkan udah kita baca manaqibnya yang lalu, sampai ketika dicela saja bisa protes lewat mimpi bawa Rasulullah. Bahkan Imam Ghazali dibanggakan oleh Rasulullah yang lalu, dibawa ke hadapan nabi-nabi sebelumnya. Ada umat kalian yang seperti ini, nah, dibanggakan Rasulullah. Nabi-nabi yang sebelumnya bilang tak ada. Nah, sampai begitulah. Nah, jadi kita di sini didoakan. Tadi kami pohonkan. Nah, kami memohon kepada Allah yang maha besar sebutannya, bahwa menjadikan kamu dan kami daripada mereka, beroleh kemenangan dengan rahmatnya. Allah. Kalau kita baca kitab tasawuf nih, macamnya udah diri ini tak layak lagi. Nah, untuk bisa sampai itu, tapi tetap khauf dan roja harus seimbang. Nah, khauf kita tetap harus ada, takut amal tak diterima sehingga tidak ujub kita. Tapi roja harus terus ada supaya tidak putus atas rahmat Allah, karena dosa besar kalau kita putus asa atas rahmat Allah, nggak boleh. Jadi kalau ulama katakan khauf dan roja itu ibarat dua sayap burung, satu patah nggak akan bisa terbang menuju surga. Jadi harus memang dua-duanya tetap ada.
Kemudian tatkala kami dapat akan jalan ini dengan sifat ini, setelah kami tahu bahwasannya jalan itu betul-betul seperti yang kami sifatkan tadi, sulit. Maka kami baikkan tilik pada kaifiyah memutuskan dia. Maka kami perhatikan, betul-betul kami perhatikan, itu maksudnya baikkan tilik pada cara untuk memutuskan dia dan barang yang berkehendak kepadanya oleh hamba daripada bekal, dan senjata. Supaya dapat cara untuk sampai ke tujuan sana. Juga untuk orang-orang yang mau ke sana, baik bekalnya ataupun senjatanya. Dan apa itu? Pegawai. Nggak ada mimnya. Di sini kayak ada mimnya. Sebelum pegawai. Pegawai ini berarti pembantulah. Dan tipu daya. Cek dulu lagi kemari. Supaya pas mengartikannya. Pegawai di situ. Ya. Lama wajadna hadhihi tariq. Fi kaifiyat qat'iha wa ma yahtaju ilaihi minal uhbah bekal wal uddah wal hilah. Hilah ini wal alah ini berarti pegawai itu tadi diartikan siasat di situ. Ya. Tata cara, diartikan tata cara. Wal hilah dan tipu daya, min ilmin wa amalin. Daripada ilmu, dan amal. Mudah-mudahan dapat diputusnya akan dia. Artinya bisa dia sampai ke sana dengan keelokan taufik Allah di dalam sejahtera. Dengan taufik Allah juga bisa sampai sana di dalam sejahtera. Dan jangan terhenti dan putus di dalam bukannya. Allah. Di sini wala yang qatifi aqabatiha, bukit, bukan bukitnya. Lihat kemari baru paham karena tulisannya pun tak jelas. Jadi bukitnya, aqabah. Dan jangan sampai terhenti dan terputus dari bukitnya. Terjemahan juga bukit. Ya, bukit. Jadi kalau nggak pakai kitab Arabnya entah bagaimana cara kita membacanya. Jadi jangan sampai terputus dan terhenti daripada bukitnya. Inilah aqabah nanti yang akan dibahas di sini. Yang membinasakan, maka jadi binasa ia serta orang yang binasa. Sehingga dia akan termasuk orang-orang yang binasa. Kami berlindung dengan nama Allah daripada yang demikian itu. Maka kata muallif radhiyallahu anhu, insyaallah akan datang lah ini. Kita sampai sini saja, padakan.